Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini saya lewat capture video atau ini saya udah mendesain sesuai dengan yang di soal. Terdapat lab B dan lab A, yaitu dua jaringan yang dipisahkan dengan cara pembagian satu interface pada router dibagi menjadi dua interface, yaitu titik 100 dan titik 200. Saya menghubungkan satu switch ke lab A dengan lab A dan lab B, terdiri dari satu server dan 4 klien 4 PC di tiap-tiap lab. Saya mengikuti ketentuan dengan port 1 sampai 10 untuk lab A ini, kemudian port 11 sampai 20 untuk lab B, dan port 24 spesial untuk router itu sendiri. Oke, langsung saja saya mengkonfignya. Pertama, menyeting DHCP server di servernya, servis DHCP seperti biasa. Kemudian saya melakukan penerimaan IP, mohon maaf ini, dengan DHCP di setiap klien, dan ketentuan gateway yaitu IP dari router interface tiap VLAN-nya. Kemudian saya mengkonfigurasi di switch dengan perintah sebagai berikut. Maaf. Nah, di sini saya pertama menamakan switch-nya, memberikan VLAN 200 nama lab B. Kemudian exit, kemudian VLAN 100 dengan lab A exit. Nah, di sini saya akan memberikan mode terang pada FA0/24 pada switch yang terhubung dengan router tersebut. Mode terang itu supaya tidak dapat membuka jalur di antara lab A dan lab B. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan, saya melakukan mode akses, memberikan mode akses pada port 11 sampai 20 karena lab B terlebih dahulu saya. Ini seperti pada berikut. FA0/11 mode akses, switch port mode akses, kemudian saya memberikan akses pada VLAN berapa yang telah saya kasih konfigurasi sebelumnya, FA0/11 switch port mode akses, kemudian enter, kemudian switch port akses VLAN 200 pada lab B. Saya lakukan secara sama sampai dengan interface /16 karena di sini kliennya 4, jadi nggak apa-apa. Kemudian exit, saya kemudian pindah ke lab A sini, kemudian FA0/11 switch port mode akses, memberikan akses pada port tersebut, kemudian switch port akses VLAN 100 yang telah saya konfigurasi di atas tadi, yang ini. Nah, ini gunanya untuk membagi supaya tidak terjadi tabrakan. Kemudian saya lanjutkan terus sampai dengan port FA06. Di sini karena kliennya ada cuma 4, jadi namanya cukup. Nah, ini konfigurasi switch-nya. Kemudian saya melakukan konfigurasi pada router dengan cara sebagai berikut. Pertama, enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian menjadi menjadi pagar hashtag. Nah, kemudian saya memberikan nama router tersebut yaitu hostname router sekolah, enter. Kemudian saya memasukkan perintah interface gig 0/0/0 karena saya di sini tipe routernya yaitu sebentar physicalnya. Nah, di sini nih cuma satu saya on kan. Jadi gigabit yang 0/0/1 itu saya nggak pakai, cuma satu port doang, tapi bisa dipakai untuk dua jaringan berbeda. Nah, kita lanjutkan di CLI. Tadi sampai di interface gigabit 0/0/0, kemudian no shoot untuk perintah mengaktifkan atau mengonkan. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita memasukkan perintah interface gig 0/0/0.100 yaitu penambahan VLAN tersebut, kemudian enter. Maka di sininya akan terdapat config strip sub if hashtag. Dia otomatis akan on sendiri mode change up, state up. Nah, kemudian saya melakukan
memasukkan perintah encapsulation pada port tersebut, pada port titik 100, yaitu dengan perintah encapsulation dot 1 key 100 karena sesuai dengan nomor portnya 100. Saya memasukkan IP address di mana ketentuan yang pada soal yaitu yang di kelas 100 yaitu pada lab A yaitu dengan alamat 172.1.16.10.254. Saya memasukkan di sini. Setelah encapsulation dot 1 key 100 yaitu ini, memasukkan IP address dan subnet masknya 255.255.255.0 karena itu /24. Kemudian exit. Nah, selanjutnya saya mengkonfigurasi untuk VLAN yang titik 200 yaitu di kelas di lab B sesuai dengan tentuan tadi. Ya, kemudian memasukkan perintah interface gig 0/0/0.200. Kemudian dia akan masuk ke mode sub if. Dia akan otomatis on dengan tanda change setup. Nah, saya sama dengan perintah tadi yaitu encapsulation dot 1 key 200, kemudian memasukkan IP address sesuai dengan pada soal. Ketentuannya yaitu IP address 192.168.1.254, subnet mask 255.255.255.0, exit. Nah, di sini saya melakukan router iGRP yaitu memberikan sini sama seperti dua router, jadi dua jalur itu router itu saling berhubungan seperti yang pada soal sebelumnya iGRP. Saya memasukkan perintah router iGRP 100. Kemudian saya memberikan no auto summary. Nah, di sini saya memasukkan network dari lab A dan lab B, yaitu network 172.16.10.0, enter, kemudian network 192.168.1.0, kemudian exit. Sudah, sampai sini sudah, saya melakukan pengecekan ping dari PC lab B, itu pada 192. Mohon maaf, saya akan mencoba dari PC yang lain, ini sudah ada historinya. Oke, saya pertama akan mengeping di labnya dulu masing-masing. Nah, ping ini ke temennya 168.1.2 bisa clear. Kemudian ini ke server bisa langsung clear. Kemudian saya akan mengeping ke IP router ini yang VLAN di 200 yaitu ping dengan alamat 192.168.254. Enter, bisa. Nah, kan bisa. Kemudian saya akan menerobos di jalur lawannya itu di VLAN 100 yaitu dengan alamat ping 172.16.10.254. Ya, bisa. Dia udah berhasil melakukan jaringan VLAN sekaligus dengan routing iGRP tadi. Nah, kemudian saya akan mencoba menerobos lagi di lab A ke server lab A tadi dengan ketentuan 10.172.16.10.1. Sebentar. Ini ada yang aneh nih. Tadi bisa. Memang kadang gitu sih. Mohon maaf ini terjadi kesalahan. Tapi ini sudah berhasil masuk sih sebenarnya ya. Soalnya tadi saya ngeping ke klien itu bisa yang di ini. Ya pokoknya gitulah. Saya nggak tahu ini ada yang salah apa gimana. Soalnya ya ini tadi history yang di PC ini tuh bisa. Tuh, dia bisa. Coba saya di sini ya ping ulang ya. Itu bisa di sini. Apakah mungkin puting? Nggak tahu ini ke server. Kita nggak tahu Pak. Makanya ini lagi perlu dituju bisa. Oke, ini coba ke temennya. Itu aja. Ini untuk pengujian ping. Soalnya kalau pengujian ping memang itu kadang ini bisa ke temennya gitu. Coba saya akan melakukan pengujian dengan surat, dengan email, ya seperti teman-teman katakan tuh. Bisa ini ke temennya sendiri. Kemudian ini ke server bisa successful.
ini ke router bisa di sini ya Pak, ada keterangannya. Kemudian ini ke teman tetangga bisa tuh. Hanya udah, terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ini tadi soal yang ping itu, jadi kemungkinan itu memang kalau di Cisco seperti pada aktual, jadi PC itu butuh booting dan proses. Terima kasih dari saya, sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.